tentang akhlak atau budi pekerti atau mungkin disebut etika. Tapi yang kita sampaikan di sore hari ini adalah pengertian yang dalam bahasa kitanya adalah budi pekerti yang baik. Budi pekerti adalah suatu kondisi yang tertanam kuat di dalam jiwa, yang memunculkan perilaku dan ucapan yang terjadi atas kemauan dan kehendak, entah baik atau buruk. Kondisi yang tertanam kuat di dalam jiwa ini dengan izin Allah dapat dipengaruhi oleh pendidikan yang baik atau pendidikan yang buruk. Ketika kondisi dalam jiwa ini dididik atau dikondisikan atau ditumbuh kembangkan, ya, lebih mengedepankan nilai utama, kebenaran, mencintai kebaikan, menginginkan kebaikan, juga dididik untuk mencintai keindahan dan membenci keburukan, maka kondisi tersebut akan berubah menjadi watak yang memunculkan perilaku dan tutur kata yang baik dengan mudah tanpa dipaksakan. Nah, inilah yang dinamakan budi pekerti yang baik. Sebaliknya, ketika fitrah tersebut, dasar asli manusia diabaikan, ya, jiwa ini tanpa dididik dengan nilai-nilai utama, tidak dilatih dengan kebaikan dalam bentuk tutur kata ataupun perbuatan, kondisi tersebut akan memunculkan segala perilaku tercela dan tidak sempurna. Mesti tidak dipaksakan, seperti dusta, berdusta, mencela, memaki, berkhianat, atau bersikap kasar dan keras misalnya. Nah, inilah dinamakan budi pekerti yang buruk. Sebagai Muslim, kita diperintahkan untuk memperbaiki dan melatih akhlak. Nah, jadi jiwa ini menjadi berakhlak, ya. Melatih akhlak untuk menerapkan akhlak utama dan baik. Karena dalam akhlak yang baik itu terdapat banyak kebaikan. Di samping pemiliknya juga mendapatkan pahala besar. Nah, yang demikian ini dinyatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis qudsi. Jadi hadis qudsi itu adalah dari Allah, ya, atau Nabi menyatakan dengan firman Allah, tapi ini bukan Al-Quran, ya. Tapi sekali lagi itu merupakan wahyu juga, karena wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu kalau berkata itu tidak dari hawa nafsu, tapi kalau dia berkata mesti berdasarkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi tentang untuk berakhlak ini, hadis yang sering kita dengar adalah innama bu'istu liutammima makarimal akhlak.
innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku hanya diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak mulia. Ya. Beliau bersabda, tidak ada sesuatu pun yang lebih berat di dalam timbangan amal melebihi akhlak yang baik. Ma min syai'in athqalu fil mizani min husnil khuluq. Ini riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Terjemahnya sudah kita sebutkan tadi. Maaf tadi yang kita sebutkan tentang hadis qudsi belum kita sampaikan ya. Belum kita sampaikan. Ini yang Nabi bersabda seperti itu. Saya ulangi, redaksi bahasa Arabnya adalah ma min syai'in athqalu fil mizani min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu pun yang lebih berat di dalam timbangan amal melebihi akhlak yang baik. Jadi nanti di akhirat, setelah manusia dibangkitkan dari kubur, di mahsyar, kemudian akan mulai bergerak kemana, nah, nanti kalau sudah sampai ke mizan, ke hisab, dihitung amalnya, kemudian ditimbang amalnya, amal yang paling berbobot, bernilai tinggi, dan ada timbangannya, timbangan amal, ternyata amal yang paling berat di timbangan akhirat itu adalah akhlak yang baik. Juga ada yang serupa dengan itu, ada riwayat Ahmad, athqalu syai'in fil mizani yaumal qiyamati al-khuluqul hasan. Seberat-berat sesuatu di dalam timbangan besok pada hari kiamat itu adalah akhlak yang baik. Ini riwayat Ahmad. Bapak Ibu saudaraku semuanya, a'azzakumullah wa asyhadakumullah ya. Di sini yang akan kita pelajari tentang nilai-nilai akhlak ini, atau akhlak itu nilainya, bobotnya di timbangan amal itu menunjukkan tentang kualitasnya ini dibandingkan amal-amal yang lain. Kemudian Nabi juga bersabda, al-birru husnul khuluq. Al-birru, kebajikan yang banyak atau kebanyakan kebaikan-kebaikan itu, atau banyaknya kebaikan itu adalah husnul khuluq, akhlak yang baik. Ini hadis riwayat Muslim itu. Perhatikan bagaimana Nabi menyebut alasan nubuwah, alasan tentang nubuwah, kenabian, ya, dan hikmah risalah beliau untuk seluruh umat manusia. Menyebutnya tadi, yaitu menyempurnakan akhlak. Rahasia diutusnya Nabi itu adalah untuk menyempurnakan akhlak. Menyempurnakan akhlak yang baik ini. Karena beribadah kepada Allah semata, tauhid, beribadah kepada Allah atau mentauhidkan Allah itu, karena para Rasul diutus, ini berarti ditopang dengan akhlak yang baik. Rasul bisa diterima oleh orang yang diseru, yang diajak, karena Rasul ini ditopang dengan akhlak yang baik. Karena bukanlah termasuk akhlak baik jika Allah menciptakan hamba, menciptakan segala sesuatu untuknya, memberinya rizki dan menjaganya,
tapi ya justru menyembah selain Allah. Yang menciptakan, memberi rezeki, yang menyediakan segala sesuatu, nah, itu Allah atau menyembah selain Allah, itu menunjukkan akhlak yang nggak baik. Nih, kalau akhlak yang baik ya tadi bentuk akhlak atau tadi kalau kita sebutnya budi pekerti, etika, orang yang beretika, orang yang bermoral, orang yang itu terhadap penciptanya bagaimana, nah, maka dengan pencipta itu dia akan menyembahnya, tidak mensekutukannya. Ini maka kalau menyembah hanya kepada Allah, ini adalah akhlak yang baik. Bapak, Ibu, saudaraku semuanya, a'azakumullah wa arsyadakumullah iyana wa iyyakum. Semoga Allah senantiasa membimbing kita ke jalan kemuliaan, jalan keutamaan. Perhatikan pula bagaimana Nabi menjadikan kebajikan yang merupakan tiang segala kebaikan, ya, sebagai akhlak yang baik. Kebajikan yang merupakan tiang segala kebaikan, nah, itu sebagai akhlak yang baik. Ini menunjukkan tingginya kedudukan akhlak baik dan orang-orang yang berakhlak baik. Nah, ini dikuatkan oleh sabda Nabi SAW. Ya. Nabi Muhammad bersabda, Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabakum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinukum akhlaqan. Sungguh di antara yang paling aku sukai di antara kalian. Ya, saya ulangi, sungguh di antara yang paling aku sukai di antara kalian dan yang paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat adalah yang paling baik budi pekertinya di antara kalian. Ini kalau mau punya kedudukan, karena tadi Nabi menyatakan aku diutus tidak ada kecuali untuk apa? Menyempurnakan akhlak. Nah, maka orang yang paling sempurna akhlaknya nanti kedudukannya di sisi Allah itu adalah atau bersama Nabi, ya, ketika di sisi Allah ada bersama Nabi. Minal anbiya'i wasyuhada wassolihin. Nanti akan bersama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Oke. Sri Noworini, saya dari kelas A Pirosaban. Oh ya. Ya. Kita teruskan ya. Ada pertanyaan? Tidak ya? Kita teruskan. Ya. Baik. Yang kemarin sudah ikut berarti ya. Kalau yang dari kelas A ya. Baik. Tapi saya teruskan tadi. Jadi ini adalah orang yang paling nanti di akhirat, ya. Walaupun derajatnya umat, kita tidak pernah ketemu dengan Nabi. Kalau kita melakukan amalan-amalan, kalau kita ini mengikuti petunjuk Allah, kemudian meniru, jadi taat kepada Allah, taat kepada Nabi, kemudian hidup kita itu mengikuti Nabi. Karena Nabi, ajaran Nabi adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia tadi, maka nanti kedudukannya di sisi Allah adalah bisa bersama Nabi. Bahkan hidup ini, kalau kita berakhlak yang baik, itu dicintai oleh Nabinya, oleh Rasulnya. Nah, tentu orang yang dicintai oleh Nabi
adalah dicintai oleh Allah. Ya, menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah karena ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Nabi. Nah, inilah agama ini. Agama ini untuk membimbing kita, meluruskan perbuatan-perbuatan kita, karena mengikuti ajaran yang disampaikan oleh Rasulnya atau meniru apa yang dilakukan oleh Rasul Nabinya. Baik. Kemudian ada Nabi pernah ditanya begini, amalan apakah yang paling utama itu? Amalan apakah yang paling utama itu? Nih. Atau ayul a'mali afdol, begitu. Nih. Kemudian beliau menjawab, akhlak yang baik. Jadi amalan yang paling utama adalah akhlak yang baik. Beliau ditanya tentang amalan yang paling banyak memasukkan ke surga. Amalan yang banyak memasukkan manusia ke surga itu apa? Nah, beliau menjawab, taqwallah, takwa kepada Allah, wa husnul khuluq, dan akhlak yang baik. Nah, ini adalah tingkatan tertinggi. Jadi hakikat akhlak baik nampak dan jelas di sini. Dan itu menunjukkan tingkatan tertinggi. Kalau sudah tidak hanya beriman, berislam, melaksanakan perintah-perintah Allah, tadi hak-hak Allah dilakukan, tapi juga baiknya, bersikap baiknya, sebagaimana diperintahkan oleh Allah atau dicontohkan oleh Rasul, di dalam pergaulan dengan kehidupan dan di masyarakat atau bergaul dengan alam semesta ini. Tentu orang yang paling dekat adalah bagaimana dengan orang tuanya, dengan saudara-saudaranya, dengan kerabatnya, jadi saudara bapak, saudara ibu, dan seterusnya, tetangga, dan seterusnya. Nah, ini mesti berakhlak yang dengan disebut akhlak mulia, akhlak yang baik. Itu merupakan tingkat tertinggi. Jadi Islam itu ya tidak hanya iman, tapi juga ibadahnya. Nah, ibadah ini kepada Allah tentu lah ibadah dengan muamalah ini juga ibadah. Nah, ternyata muamalah jadi pergaulan ya. Kita serabungan bersesuatu itu dengan apapun, dengan siapapun. Nah, ini kalau mengikuti petunjuk Allah dan mengikuti Rasul itu menjadi akhlak yang baik. Maka tetap nilainya nilai ibadah, nilai ketundukan, kepatuhan, dan akan menjadikan hamba itu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baik. Kemarin di kelas ya, yang di kelas A, B, juga yang di jalan Kaliurang, itu juga kita menggambarkan tentang kedudukan akhlak dari sisi bahasa, Kalau dari sisi bahasa kita gambarkan yang awal tentu adalah Allah, wal awwal wal akhiru, Allah. Asmaullah al-azim atau asma'u atau jalla jalalu, asmaul a'zam ya, nama yang paling agung itu adalah Allah itu. Jalla jalalu, keagungannya, dengan keagungannya.
agung dengan keagungannya. Itu adalah lafaz Allah, lafaznya ya, yang dimaksud. Nah, Allah itu kedudukan dari sisi bahasa ini, Allah itu adalah Khalik, pencipta. Khalik. Oke. Kemudian yang dilakukan oleh Allah adalah Khalaqah. Allah itu menciptakan. Contohnya adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Oke. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu, Tuhanmu, Khalaqa yang telah menciptakan. Khalaq. Nah, di antara yang diciptakan adalah ayat berikutnya, Khalaqal insana, yang telah menciptakan manusia, min alaq, dari alaq. Nah, kita ambil dari kata khalaqa tadi. Nah, jadi Allah sebagai Khalik, kemudian yang dilakukan oleh Allah adalah khalaqa, dengan kata lain adalah ja'ala, tapi khalaqa yang berkaitan dengan akhlak itu adalah khalaqa, kemudian yang diciptakan ada tadi manusia, contohnya tadi adalah disebut makhlukun, makhluk. Nah, makhluk tidak hanya manusia saja, tapi Allah itu khaliqu kulli syai'in. Allah itu pencipta segala sesuatu. Maka Allah menciptakan langit dan bumi dan seterusnya. Dan isinya di antara keduanya juga, maka semuanya jadi makhluk. Nah, kemudian menciptakan makhluk itu untuk berlaku baik, untuk mengikuti petunjuknya. Nah, untuk mengikuti petunjuknya itu Allah menurunkan petunjuknya. Allah menurunkan petunjuknya berkaitan dengan Allah itu ternyata menciptakan makhluk tidak sekedar diciptakan, tapi menciptakan makhluk itu Allah punya kehendak atau punya keinginan supaya makhluknya ini menjadi baik, hidupnya memberi manfaat, hidupnya lurus, maka Allah memberi petunjuk tadi. Jadi kalau di dalam Al-Quran itu Allah menurunkan Al-Quran, menurunkan kitab, maka Allah menurunkan yang disebut wahyu, kitab. Maka Allah kemudian menurunkan wahyunya, ini terkadang lewat dengan malaikat, malaikat yang membawa, kemudian yang menerimanya adalah yang menerima wahyu adalah Rasulnya. Maka Rasul ini yang menyampaikan untuk manusia bagaimana hidup ini baik, bagaimana hidup ini lurus, ini yang menjelaskan, itu adalah Nabi dan Rasul itu. Maka al-bayyinah itu Rasulum minallahi, Rasul dari Allah. Jadi Rasul Allah ini yang menjelaskan, yang menyampaikan, yang memperbaiki umat manusia. Kalau ada yang salah, ada yang ingkar, itu ada yang memberikan peringatan juga. Gitu. Maka sekali lagi Allah bertanggung jawab menciptakan manusia, menciptakan makhluknya, mesti memberi rizki. Kemudian Allah menyediakan apa saja yang ada di langit dan bumi ini untuk apa? Untuk sebagai sarana hidup yang baik, sebagai sarananya, maka petunjuknya, itu tadi petunjuknya adalah wahyu atau kitab ini. Supaya apa? Supaya manusia ini tadi kalau ayatnya wa khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, ini di antaranya tadi mentauhidkan, itulah bentuk bentuk ketundukan kepatuhan, maka di sini akhlak. Di sini akhlak. Maka bentuk
akhlak itu adalah kata jamak, jamak taksir kayaknya ya. Bentuk tunggalnya adalah khuluq tadi, khuluq. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Aisyah itu istri Nabi ketika ditanya oleh sahabat-sahabat, apa akhlak Nabi? Dijawab oleh Aisyah, disebut khuluquhul Qur'an. Akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Maka orang kalau mengamalkan Al-Quran atau mewujudkan Al-Quran dalam kehidupan ini, ya, petunjuk Allah, jadi iman itu ditunjukkan dengan bentuk perbuatan-perbuatan itu, maka disebut akhlak. Nah, maka Nabi disebut khuluquhul Qur'an. Akhlak Nabi adalah Al-Quran. Nah, maka Nabi Muhammad ini adalah disebutkan aku diutus tidak lain kecuali untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi ini umat Muhammad ini kalau menjadi akhlaknya jadi membaca Al-Quran, ya, jadi qiraatul Quran, ya, kemudian bisa membacanya baik, menjadi tahsin, misalnya disebut tahsin, kita dilatih melafalkan, kemudian ditingkatkan lagi tahfizul Quran, ya, hafal Quran, menghafalkan Quran, membiasakan membaca lama-lama supaya jadi hafal, ini ditingkatkan. Setelah membaca, memperbaiki bacaannya, kemudian menghafalkannya, ditingkatkan lagi menjadi tafhimul Quran, pemahaman isi Al-Quran, pemahaman, mendalami Al-Quran, paham, ditingkatkan. Nah, nanti kalau sudah pemahamannya menjadi keyakinannya menjadi kuat, kemudian tingkat pengamalannya semakin semangat, ada pembelaannya, begitu. Maka orang itu menjadi mengamalkan Al-Quran, maka bahkan membela Al-Quran, nanti supaya hidup ini semua orang yang menjadi lingkungannya, orang yang di lingkungannya yang sebagai orang-orang yang bergaul dengannya menjadi akhlaknya akhlak yang baik, hidupnya menjadi tadi berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Kalau manusia ini dengan akhlak Al-Quran ini, maka hidup ini akan nyaman. Bagaimana Nabi itu dulu bergaul dengan orang yang memusuhi, misalnya orang yang bahkan ya sampai tidak hanya menghina, tapi mencaci, memaki, bagaimana tetap Al-Quran ini atau Islam ini tetap disampaikan, ya. Terus, dan inilah kehidupan manusia itu hendaknya dengan memahami ini, kita di kajian ini dalam rangka untuk pemahaman dan nanti pengamalan, dan nanti disebut menjadi akhlak yang baik. Menjadi orang yang tingkatan Islamnya sudah tingkatan Islam yang tertinggi, nanti jadi tidak hanya Islam iman tapi ihsan, ya, ihsan. Nah, ihsan sudah semuanya, jadi tauhidnya sudah tauhid yang menimbulkan keikhlasan hidup ini, keikhlasan. Maka keikhlasan hidup ini, maka tadi sampai akhlaknya, perbuatannya ternyata mengikuti apa yang
perintahkan, yang ditunjukkan oleh Allah, dan menerima itu dan mengamalkan itu dan ridho dengan itu. Sampai ada raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Sebagai nabi dan rasul, maka yang kita ikuti itu. Nah, baik Bapak Ibu saudara semuanya, azakumullah wa arsyadakumullah iyana wa yakum. Semoga Allah membimbing kita ke jalan kemuliaan, keutamaan agama ini. Baik. Karena sudah tidak ada, karena akhlak ini adalah tingkatan tertinggi, nah, tidak ada lagi tingkatan lain di atasnya selain tingkatan nubuwah, jadi gitu. Tingkatan kenabian gitu. Alasannya apa? Nah, siapa berakhlak baik, tadi hadis tadi, ia tidak akan pernah melalaikan hak siapapun juga, nah, dan tidak akan pernah menyakiti siapapun juga. Dengan demikian, ia tentu lebih tidak lalai dalam kaitannya dengan Allah, dengan hak Allah. Hak Allah. Maka berikutnya, siapa yang adabnya terhadap Allah sempurna, setelah mencintai Allah dengan adab sempurna, melaksanakan apa yang ia suka, yang Allah suka, menjauhi apa yang Allah benci, ia telah menjadi tingkatan yang tidak dicapai oleh siapapun yang lain selain orang yang memiliki adab yang sama seperti dalam kaitan dengan Allah tadi, cinta kepada Allah dan melaksanakan apa saja yang Allah suka, menjauhi apa yang Allah benci tadi. Kemudian Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara semuanya, berikut ini gambaran yang benar tentang seorang hamba yang berakhlak baik. Nah, seperti apa gambarannya? Dengan atau melalui gambaran ini, kita bisa menyaksikan kesempurnaan para penyandang akhlak utama dan berusaha untuk meneladani mereka dengan harapan kita bisa menjadi insan-insan sempurna dan mulia seperti halnya mereka. Semoga Allah berkenan mewujudkan hal itu untuk kita semua. Amin ya. Orang yang berakhlak baik adalah orang pemalu. Gambarannya itu pemalu. Tidak hanya malu kalau dilihat orang, tidak dilihat orang pun malu kalau salah, malu kalau jelek, malu kalau melanggar rambu-rambu di dalam tatanan aturan Allah ini. Gitu. Jadi pemalu, jarang menyakiti, banyak baiknya, jujur tutur katanya, jarang bicara, banyak bekerja, jarang keliru, tidak banyak bicara, ya, berbakti. Ini tadi birrun tadi, bir. Mulai ada al-abror, itu ada orang-orang yang banyak kebaikannya. Maka kalau kita sebut, misalnya, contohnya birrul walidaini. Itu tidak hanya berbuat baik kepada orang tua, tapi artinya banyak berbuat baik kepada orang tua. Nih. Itu contohnya begitu. Jadi ketika bersikap kepada orang tua tetap harus baik. Contohnya begitu. Nah, maka banyak berbuat baik itu ketika kita sedang kesel, tetap harus baik. Ucapannya tetap harus baik. Walaupun kita tuh kondisinya tidak senang atau kondisinya terhadap orang tua tetap harus baik. Ya. Apalagi orang tua, ya, seperti ayat itu, kalau sudah orang tua itu sudah lemah, kondisinya lemah, jadi
di pemeliharaan anak lah, anak ini tetap harus berbuat baik, bersikap baik, tidak boleh baik ketika membutuhkan, tidak. Sekali lagi itu. Jadi berbakti. Kemudian menyambung tali kekeluargaan. Berwibawa, sabar, ini termasuk nanti akhlak yang penjelasannya biasanya sesudah ikhlas, itu sabar itu. Setelah ikhlas. Jadi Nabi itu adalah orang yang ikhlas, paling ikhlas, nah, gitu misalnya. Kemudian sabar, ya, sabar. Bersyukur, nah, bersyukur itu juga akhlak. Nah, bersyukur jadi kepada Allah, ya. Pada orang tua terkadang juga disebut syukur, tapi arti biasanya berterima kasih. Rela hati ini adalah akhlak yang santun, setia, menjaga diri ya. Nah, bukan tipe yang suka melaknat. Akhlak yang baik itu bukan tipe orang yang suka melaknat, suka mencela, memaki, mengadu domba, tidak. Menggunjing, menggunjing itu akhlaknya buruk orang yang menggunjing. Ya. Nah, jadi tidak menggunjing berarti ya. Tidak terburu-buru, istiqjal ya. Bacanya juga tidak tergesa-gesa, juga tidak ya. Tidak ada dorongan istiqjal, itu tidak ya. Kemudian akhlak yang lawan, jadi akhlak yang baik itu tidak dengki, tidak kikir, apalagi iri hati ya. Ia ini bermuka ceria. Akhlak baik itu bermuka ceria. Mencintai karena Allah, ya, mencintai siapapun karena Allah. Ya. Membenci juga karena Allah. Senang karena Allah, marah juga karena Allah. Ini adalah akhlak yang baik. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku semuanya, azakumullah warsyadakumullah iyana wa iyyakum. Tahukah kalian gambaran orang yang memiliki akhlak baik tadi? Dengan kesempurnaan sifat yang ia miliki, ia menjadi salah satu di antara orang-orang mukmin yang lebih disukai oleh Rasulullah. Dalam hadis yang telah kita sampaikan tadi. Menjadi orang yang paling dekat kedudukannya dengan beliau besok hari kiamat. Nah, padahal di dunia tidak pernah dekat dengan Nabi, dengan Rasul. Nah, pada kedudukan Nabi Rasul itu tidak bisa disampaikan oleh hamba. Ingin menjadi Rasul tidak bisa. Tapi dengan akhlak ini akan menjadi dekat dengan Rasul. Maka dari itu, marilah kita berusaha untuk memiliki akhlak yang baik. Akhlak baik didapatkan dengan kesungguhan dan latihan. Dikondisikan. Membentuk kayaknya ya istilahnya tidak membentuk ya. Kalau istilahnya robba ya rubu, jadi tarbiyah itu adalah menumbuh kembangkan gitu. Jadi maka bagaimana membuat suasana tadi, mengkondisikan, maka dilatih jadinya ya. Tapi juga itu kalau kita ingin begitu, itu tidak lepas dari juga kita minta pertolongan kepada Allah. Sebagaimana yang kita baca di setiap rakaat di Al-Fatihah itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami
menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Jadi untuk menjadi penyembah yang baik, penyembah yang benar, tadi menjadi orang yang berakhlak yang baik, juga minta pertolongan kepada Allah. Nah, maka diberi supaya diberi akhlak yang baik, dimudahkan kepada kehidupan yang berakhlak baik. Siapa yang mencari dengan kesungguhan, Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha seorang hamba yang berusaha menggapai ridhonya. Maka dari itu, marilah kita berusaha memperbaiki dan menyempurnakan akhlak kita. Mari kita jadikan Rasulullah sebagai menara petunjuk dan pos keteladanan bagi kita, agar kita meraih apa yang kita cari dalam memperbaiki dan menyempurnakan akhlak dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Mari kita dengarkan. Rasulullah kala menyeru dan mendorong menuju akhlak yang baik dan akhlak mulia. At-Tirmidzi meriwayatkan dan mensahihkan hadis ini dari Abu Darda. Ia berkata, Abu Darda berkata, Rasulullah bersabda, tadi ayat hadis yang telah kita sebutkan tadi. Tidak ada sesuatu pun yang lebih berat di dalam timbangan amal seorang mukmin pada hari kiamat melebihi akhlak yang mulia. Tidak ada sesuatu pun yang lebih berat di dalam timbangan seorang mukmin pada hari kiamat melebihi akhlak yang baik. Dan sesungguhnya Allah membenci orang yang berbuat keji dan berkata kasar. Jadi perbuatan keji menjadikan dibenci oleh Allah. Dan kasar juga, ucapan kasar, perbuatan kasar tidak disukai Allah. Maka itu berarti masuk akhlak yang tidak baik. Nah, beliau ditanya tentang amalan yang paling banyak memasukkan ke dalam surga. Yang telah kita sebutkan di depan tadi. Beliau menjawab apa? Taqwallah wa husnul khuluq. Wa husnul khuluq. Taqwallah wa husnul khuluq. Jadi amalan yang banyak menjadikan orang banyak memasukkan orang ke surga adalah takwa, bertakwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Maka harus kita pelihara iman kita tingkatkan iman kita, dan juga kita di mana saja kita hendaknya tetap beriman, dalam kondisi apapun hendaknya beriman, sampai ada godaan apapun tetap iman, maka takwa. Maka amalan-amalan atau kewajiban-kewajiban yang ditetapkan oleh Allah itu untuk menjadikan kita tetap imannya, bertambah imannya menjadi ketingkatan takwa. Kebiasaan-kebiasaan yang baik ini semuanya atau kewajiban kalau kita lakukan akan menjadi orang yang takwa. Contohnya puasa itu, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi menghindari, menjaga diri atau menahan diri dari perkara yang membatalkan karena lebih mencintai Allah. Padahal sebetulnya hal-hal yang sebetulnya halal, tapi dibatasi untuk tidak dilakukan pada saat berpuasa. Menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa karena lebih mencintai Allah, lebih melaksanakan untuk lebih meyakini perintah Allah harus diwujudkan dalam kehidupan ini. Ini adalah dan juga akhlak yang baik. Maka akhlak yang baik itu apakah dilihat oleh orang banyak atau tidak dilihat orang tidak yang melihat, maka tetap baik. Karena tadi bukti cinta pada Allah harus begitu. Kita mengikuti Rasulnya juga karena cintanya kepada Allah tadi. Kemudian disebutkan, beliau ditanya tentang sesuatu yang paling banyak
atau amalan yang paling banyak memasukkan manusia ke neraka. Beliau menjawab, mulut atau lisan dan kemaluan. Di sini. Nah, perhatikan bagaimana Nabi secara khusus menyebut mulut dan kemaluan saja di antara bagian-bagian tubuh dan panca indera, seperti pendengaran, penglihatan, tangan, dan kaki. Ini disebut yang banyak memasukkan manusia ke neraka. Mengapa disebut secara khusus itu? Ini karena mulut merupakan jalan akhlak yang buruk. Jalan akhlak yang buruk. Karena mencela, memaki, boleh mengutuk, ya, berdusta, menggunjing, ngadu domba, kata-kata kotor, kasar, suara keras, membentak. Nah, ini dengan lisan, dengan mulut. Dan ini disebutkan. Ini yang banyak. Jadi seandainya tadi, imannya benar, ya, imannya benar. Kemudian ibadahnya baik, tapi hubungannya dengan, contohnya yang paling dekat saja kepada orang tua, kok kata-katanya dengan mulut nih, sikap dengan mulai kasar kepada orang tua kan itu. Maka ada yang ayat yang banyak dihafalkan oleh kita itu buka wa ta'budu ilaiya wa bil walidaini dan seterusnya. Kemudian sampai wala taqul lahum uffin. Terhadap kedua orang tua yang sudah menjadi atau sudah tidak bekerja atau sudah tua, menjadi diopeni oleh kita misalnya, menjadi tanggung jawab anak. Lah anak ini seperti apapun orang tua atau seandainya ada kesalahan, itu pun tidak boleh. Anak itu mengatakan bahasa kita kira-kira gitu. Yang menjadikan hati orang tua itu merasa dikecilkan atau di bahasa Jawanya itu disepelekan, direndahkan, jadi agak di asor bahasa Jawanya ditanya. Itu enggak boleh. Ini kan kata-kata. Jadi membimbing akhlak seorang anak dengan orang tua yang menjadi tanggungan kita, itu kita nggak boleh mengatakan itu. Nah, semua ini dilakukan dengan mulut kan. Nah, sementara kalau kemaluan tadi, perbuatan keji yang paling besar dan paling buruk dampaknya bagi kerusakan hati. Hati jadi rusak gitu. Dengan kemaluan itu kotor jiwanya. Karena tidak lain karena disebabkan kemaluan. Orang yang hatinya rusak, jiwanya kotor, dari mana bisa mencapai kesempurnaan dan kemuliaan akhlak? Maka sekali lagi, maka dua hal ini yang hendaknya dijaga. Dan kata Nabi, dua hal ini atau dua perkara ini atau dua anggota badan manusia ini yang menjadikan orang atau banyak orang masuk ke neraka. Maka dari itu takutlah kepada Allah, jagalah lisan dan kemaluan kita. Niscaya kita akan meraih akhlak yang baik, meraih cinta Nabi dan berada di dekatnya kelak di hari akhirat nanti. Inilah tujuan yang dicapai atau tujuan yang dicari oleh orang-orang yang berakal dan orang yang mendapatkan petunjuk.
Ingatlah selalu firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Bersama orang-orang yang shadiq tadi. Shadiqin, orang yang benar, orang yang jujur, ya ini. Maka bagaimana mengkondisikan tadi kita hendaknya menumbuh kembangkan gitu bergaulnya dengan pergaulan orang-orang ini, dan kita hendaknya masing-masing mengkondisikan itu supaya kita lingkungan kita seperti itu, lingkungan yang terjaga dari akhlak yang buruk tadi. Di ayat ini, karena takwa kepada Allah merupakan inti segala persoalan, maka diperintahkan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah tadi. Ini inti segala persoalan. Dan yang kedua, bersama orang-orang yang benar. Bersama orang yang benar ini dapat menumbuhkan akhlak yang utama. Ya. Serta menjaganya agar tidak bercampur dengan akhlak yang buruk dan agar hidup ini tidak sia-sia. Nah, ini hendaknya dengan orang-orang. Nah, Bapak, Ibu, saudara semuanya, rahimani wa rahimakumullah. Kira-kira sudah ada pertanyaan apa belum? Ada tanggapan atau tidak? Itu. Kalau tidak ada pertanyaan, belum ada pertanyaan, kita teruskan ya. Begini, ahlul ilmi ya, orang yang berilmu ya, dari kalangan pendahulu umat ini memiliki sejumlah perkataan singkat terkait definisi akhlak baik tadi. Mari kita dengarkan sebagian di antara mereka agar kita mengetahui apakah kita termasuk golongan yang memiliki akhlak baik atau tidak. Jika memang kita termasuk di antara mereka, kita patut memuji Allah dan bersyukur kepada Allah. Ya. Kita harus tetap mempertahankan dan menjaga karunia Allah yang Allah berikan ini. Tetapi kalau kita tidak termasuk di antara mereka, tidak memiliki akhlak yang baik, kita mohon ampunan kepada Allah, bertobat kepadanya dan berupaya dengan sungguh-sungguh untuk meraih akhlak yang utama ini. Karena akhlak mulia adalah sebaik-baik yang diraih dan yang dimiliki. Ini yang pertama adalah kata Hasan Al-Basri. Ini adalah pemimpin para tabi'in, generasi tabi'in. Ada generasi sahabat, itu yang pernah bergaul dengan Nabi, ya, seraung dengan Nabi. Kemudian yang tabi'in ini tidak pernah berseraung kepada Nabi, tidak pernah ketemu dengan Nabi. Nah, tapi hanya ketemu dengan sahabat-sahabatnya Nabi saja. Nah, maka ini tabi'in, ini ada namanya Hasan Al-Basri, ia berkata, akhlak baik adalah bermuka ceria. Akhlak baik adalah bermuka ceria, berbagi kepada orang lain, berbagi, suka berbagi dengan orang lain, menahan diri agar tidak menyakiti siapapun, menahan diri, hidup ini jangan sampai menyakiti siapapun. Nah, Hasan Al-Basri membatasi akhlak yang baik itu ada 3 perkara tadi. Sifat pertama misalnya, atau yang disebutkan pertama tadi, bermuka ceria di hadapan siapapun yang meminta. Nah, bagaimana kalau ada orang yang meminta? Kita bisa memberi atau tidak?
Ya, di sini kalau kita punya, nah biasa ya memberi dengan ikhlas insya Allah. Tapi ketika tidak punya, kok ada orang yang meminta. Atau ada orang yang meminta, yang qadarullah yang diminta itu perkara kita juga memerlukan kok diminta. Nah, sekali lagi, itu contoh muka ceria, maka tetap senyum. Seandainya tidak bisa memberi misalnya, kan memang tidak punya yang tidak ada yang diberikan, ya sudah didoakan, maka tetap dengan muka ceria misalnya. Terpaksa tidak bisa memberi, mendoakan itu. Misalnya Allah Karim, Allah niku napa dermawan. Nah, terkadang kalau basa Jawa itu ngeliak sanesipun mawon misalnya. Tapi kalau apalagi kalau bisa ya kita memberi, dan yang penting tadi di depannya itu muka ceria tadi. Kemudian berbagi kepada orang lain dengan memberikan sesuatu sebagai bentuk kemurahan hati jiwa atau kemurahan hati dan jiwa yang beriman dan jiwa yang baik itu. Jadi memberikan ya. Berbagi kepada siapa saja, tidak membatasi seagama misalnya gitu, tidak membagi. Orang yang sangat membutuhkan diberi bagi. Kemudian yang ketiga, menahan diri dari menahan diri agar tidak menyakiti siapapun. Ini akhlak yang baik. Ini ada kata beliau, Hasan Al-Basri tadi. Berikutnya ada perkataan Abdullah bin Mubarak. Ini adalah imam orang-orang yang bertakwa, zuhud dan ahli ibadah. Abdullah bin Mubarak. Ia berkata terkait definisi akhlak baik tadi. Akhlak baik adalah ada 3 sifat. Menjauhi segala yang diharamkan, mencari yang halal, dan memberi kelapangan kepada keluarga. Bukti akhlak yang baik, keluarganya sudah dilapangkan. Jadi tidak pelit kepada keluarga, juga tidak pelit. Ini termasuk akhlak yang baik. Alasannya menjauhi segala yang diharamkan, mencakup setiap akhlak baik. Jadi kalau kita sudah biasa menjauhi segala yang diharamkan, ini sudah menunjukkan akhlak baik. Mencari yang halal maksudnya dalam hal makanan, minuman, pakaian, kendaraan, tempat tinggal, dan istri. Ini yang halal, maka caranya yang halal juga. Dan nanti juga sikapnya itu kalau sudah menjadi halal, maka tidak mengucapkan kata-kata yang menjadi tidak ada halal juga. Ya. Semua ini hanya bisa dicapai dengan akhlak yang baik dan utama. Selanjutnya, memberikan kelapangan kepada keluarga. Nah, maka ini berseberangan dengan sifat pikir dan pelit. Nah, maka selaras dengan sifat murah hati tadi, dermawan dan mulia. Ini termasuk bagian dari akhlak yang baik dan utama. Berikutnya kita tutup definisi tentang akhlak. Akhlak tadi dan utama yang menimbulkan rasa cinta kepada Nabi. Akhlak yang baik ini bagaimana? Akhlak yang akhlak yang utama yang menimbulkan kita semakin cinta kepada Nabi. Ya, cinta kepada Allah ya jelas. Asyaddu hubban lillah, harus lebih cinta. Sangat cintanya kepada Allah. Nah, kemudian manusia yang paling dicintai
sesudah Allah mencintai Allah, kan Allah kan khalik tadi. Nah, kalau makhluk ya lebih mencintai Nabi daripada mencintai yang lain gitu. Nah, bagaimana mengkondisikan kita atau tidak dengan kata membentuk ya, dengan mengkondisikan kita atau menumbuh kembangkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Ya. Nah, maka di sini ya, saya ulangi tentang akhlak baik dan utama yang menimbulkan rasa cinta kepada Nabi dan dekat dengan beliau pada hari kiamat kelak ya, dengan perkataan salah seorang ulama. Ia berkata begini, akhlak baik adalah engkau tidak memiliki pikiran apapun selain Allah, karena siapa yang tidak memiliki pikiran apapun selain meraih ridho Allah, ia berada di atas seluruh tuntutan dan tujuan hidup, sehingga tidak ada lagi apapun yang dapat memperburuk akhlaknya. Lalu ia pun menjadi manusia yang paling sempurna akhlak, paling suci ruhani, dan paling suci jiwa. Sekali lagi ini, maka Rasulullah SAW adalah manusia yang paling mulia akhlaknya. Maka di antara para nabi dan rasul, maka Nabi Muhammad adalah disebut sebaik-baik makhluk, sebaik-baik titah, sebaik-baik khairul anam ya, khairul anam itu istilahnya. Bapak Ibu saudaraku semuanya, a'azakumullah wa asyhadakumullah iyana wa iyyakum. Saya cukupkan, kayaknya sudah karena tidak ada jemaah. Semoga ada manfaatnya dan semoga menjadikan kita menjadi hamba-hamba yang soleh, hamba-hamba yang taat, hamba yang tunduk, dan tadi menjadi orang yang tingkatannya sebagaimana tujuan diutusnya Rasulullah SAW itu liutamima makarimul akhlak, menjadi manusia yang berakhlak mulia. Wassallallahu ala Muhammadin wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Ustaz. Barangkali sebenarnya sudah tidak ada pertanyaan nggih. Kalau itu. Boleh bertanya? Kami bertanya mau. Boleh bertanya? Pripun niki Ustaz? Monggo, silakan. Monggo. Selamat rumiyin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Wirasaban kelas A, Ustaz. Oh ya. Saya mau nanya ini. Allah itu menciptakan manusia yang sebaik-baiknya. Ya. Tapi ada yang setelah diciptakan ada yang kurang baik dan yang jahat dan sebagainya. Itu apa termasuk takdir apa bagaimana? Iya, tapi kalau pertanyaan seperti itu kita kembalikan pada yang sudah kita sampaikan tadi. Jadi memang Allah sudah menciptakan manusia atau menciptakan makhluknya tadi, memberi fasilitas atau sarana untuk kehidupan yang baik, tapi juga menurunkan petunjuknya ya, tadi. Bahkan tadi mengirimkan rasulnya, ada rasul tadi. Maka tugas rasul tadi seperti itu. Nah kita ini maka bagaimana kita supaya menjadi manusia-manusia yang seperti itu, hanya manusia itu tadi mengikuti petunjuk Allah ini supaya menjadi manusia yang baik. Nah, tadi kalau ada orang yang seperti itu, nah ini
perlu kalau menjadi orang yang dekat dengan kita lah, kita ini kalau punya ilmu, pemahaman, ya, punya sarana untuk mendakwai, menasehati, ya itu begitu. Nah, kita kalau apakah itu takdir atau tidak lah, kalau kita tak tahu takdir atau tidak, ya itu kan kita iman aja, beriman kepada adanya takdir. Gitu. Tapi kan kita harus ada upaya memperbaiki. Sebagaimana kalau Nabi Rasul itu bertugas seperti itu, nah, maka orang yang berilmu. Jadi ulama itu warathatul anbiya. Jadi Allah sebetulnya ingin, ya, karena Allah menugaskan Rasulnya tadi, lah, sudah Rasul sudah tidak ada dan sudah ditutup pintu kerasulan kenabian, nah, maka orang-orang berilmu. Nah, ini yang berkewajiban untuk memperbaiki itu kita. Nah, kalau itu masih orang yang yang di bawah tanggungan kita, lah monggo belum yang memperbaiki. Kalau memperbaiki tetap harus ada upaya. Nanti tahu takdir dan tidaknya itu nanti kalau sudah terakhir. Maka kita inginkan husnul khatimah, kan? Amin. Kalau husnul khatimah ya berharap baik ya, pada upaya kita juga memperbaiki. Nanti kalau Allah, ya, tapi itu adalah hak Allah. Tapi kalau menurut kami berperilaku baik dan memperbaiki itu berhasil atau tidak, maka kita tetap menjadi baik. Orang tadi, kalau kita juga belum tentu apakah matinya lebih dulu dia, ya, tadi yang panjenengan sebut tadi, apakah kita katakan kalau kita misalnya kita sudah mati ternyata dia akhirnya malah baik mana, karena nasihat yang panjenengan berikan baru dirasakan ketika dia panjenengan sudah nggak ada misalnya, itu kan menjadi lah takdirnya kan kita nggak tahu, kan. Maka kalau seperti tadi, kalau kita ini berpikirnya seperti nama sekolahan kita, nama perguruan kita, senior school husnul Fatimah, ya, kita kan berharap Fatimah. Karena kita berharap baik pada Allah dan berharap baik bahwa orang itu berharap baiknya kepada juga Allah saja, kata nggih? Iya. Wallahu ta'ala bisawab. Monggo ngisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya diperbolehkan untuk bertanya. Kita itu berakhlak bagus sesuai dengan yang ada di dalam Al-Quran. Iya. Nah, kita juga harus menimbulkan semakin cinta pertama kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad untuk supaya kita menumbuhkan cinta kepada Nabi Muhammad. Mungkin dengan nabi-nabi yang lain tidak, Ustadz. Terus yang kedua, nah, aktualisasi dengan kita cinta kepada Nabi atau Rasulullah itu seperti apa? Atau kita itu mencontoh dari kehidupan Rasulullah, tapi itu kami masih sedikit sekali tentang kehidupan Rasulullah. Bagaimana sikap dengan orang tua, bagaimana sikap dengan istri, atau bagaimana dengan dan seterusnya itu masih minim sekali. Untuk itu minta tip-tip yang mungkin singkat, padat, tetapi bisa kami laksanakan, kami aktualisasikan. Terima kasih Ustadz sebelumnya. Sama, ya. Tapi yang pertama tadi tentang apa? Kita akhlaknya baik sesuai dengan Al-Quran tentu saja karena kitab suci kita. Tetapi kami kan baru sekolah di senior timik gitu loh. Nah, supaya nanti karena usianya itu sudah kalau ditakdirkan itu ya enggak tahu kapan, tetapi kan paling tidak masih sedikit daripada dulu waktu masih muda gitu loh. Itu poin-poinnya saja mungkin Ustaz. Nah, tapi sebenarnya pelajaran ini nanti akan ke sana, Bu. Ke sana. Jadi ini nanti
akan kita teruskan bagaimana kalau meneladani Rasul itu dari sisi ikhlasnya, sabarnya, dan itu dilakukan oleh sahabat-sahabat pula. Maka ini sebetulnya nanti ada sirah nabawiyah itu dari sana, gitu. Dipandang dari sejarahnya. Tapi ini adalah tentang sifat-sifatnya itu yang akan dibahas di kitab yang akan kita sampaikan insya Allah. Maunya tidak secara geladra, sejarah perang dan seterusnya itu. Oh iya, nanti khusus. Betul. Yang langsung menyiapkan untuk kesananya biar timbangannya berat gitu loh. Iya, insya Allah. Kalau nanti kami masih belajar tentang dari ini sirah itu kan memerlukan waktu yang panjang, padahal kita nggak tahu qadarulahnya kapan gitu. Kalau udah niat baik itu udah ada. Iya, saya sampaikan yang pertama tadi. Yang pertama tadi saya jadi ingat keimanan kita, kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, apakah juga harus mencintai kepada yang lain? Iya, betul, harus begitu. Jawabannya adalah ayat yang kedua terakhir ya. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Jadi semuanya, jadi Rasul pun iman kepada kepada yang diturunkan kepadanya ya. Wahyu jadi turun kepada beriman kepada Al-Quran. Tapi juga kullun amana billah, semuanya beriman kepada Allah. Wa malaikatihi, iman kepada malaikat-malaikat. Warusulihi ya. Nah, dan iman kepada dan sampai nanti la nufarriqu baina ahadin. Kita tidak membeda-bedakan antara Rasul satu dengan yang lain. Jadi Rasul itu sendiri, kata Nabi, itu bersaudara. Bersaudara. Itu bersaudara. Nah, jadi sekali lagi kita tidak, karena kita meyakini Rasul-Rasul itu mereka adalah utusan Allah. Dan yang disampaikan kepada Rasul sama tentang menyeru manusia untuk mentauhidkan beribadah kepada Allah sama. Dan ini sekali lagi, inilah tauhid ya. Ini sebenarnya dari pelajaran akidah ya sebenarnya. Akhlak ini adalah nanti dari lanjutannya adalah lanjutan akhlak, lanjutan tauhid itu adalah ikhlas, terus akidah ini melanjutkan tidak hanya ibadah tapi akhlaknya. Jadi sekali lagi ini yang akan semoga kita tadi mencintai, maka kita juga cinta kepada Nabi Adam dan Nabi Isa ya. Nabi Isa adalah Nabi Allah, utusan Allah, termasuk ulul azmi. Nah, tidak ada yang jelek pandangan kita. Semuanya baik, semuanya benar, semuanya ngata. Nah, itu sekali lagi juga jawabannya cinta kepada nabi-nabi yang lain gitu nggih. Wallahu taala alam. Ya, cara menumbuhkannya Us. Cara menumbuhkannya ya nggih membaca sirahnya. Iya, artinya Quran itu nanti membaca Quran, isinya Al-Quran itu nanti akan ada itu. Iya, bagaimana perjuangan? Perjuangan beliau. Ini kan baru timi-timi. Mungkin bisa diringkaskan banyak dengan ini Al-Baqarah itu yang dimaui Allah itu manusia itu seperti ini gitu. Jangan melanggar ini gitu itu loh. Karena kami kan baru belajar membaca saja masih gitu. Ya, maka ini adalah termasuk penjajakan di dalam pembelajaran kita nggih. Nanti insya Allah kita berikutnya ini baru maukah ini pendahuluan dulu. Nanti ujung-ujungnya ke sana ya, Us. Insya Allah. Ini buku yang sudah saya sebutkan kemarin ini saya bawa. Ini belum kita baca. Nanti kalau nanti mungkin bisa direferensikan, akan dibaca-baca. Ya. Kemarin kan Ustaz Munir sudah ngasih untuk Al-Qidah. Oh ya.
Kemarin sudah saya sebutkan nih. Oh, nggih. Terjemahnya adalah Ensiklopedia Akhlak Rasulullah SAW itu. Ini jilid 1. Syekh Mahmud Al-Misri itu kitabnya. Kemarin sudah kita Kan itu Mungkin bisa ditulis. sudah terus. Atau syukur malah difasilitasi Ustadz terus kita ganti. Oh, nanti kita kalau sudah ketemu lagi di Jogja. Ya. Gitu. Terima kasih Us. Semua Sami-sami. penjelasannya semoga bisa Wah, ya. mengamalkan besok Amin. jalan-jalannya. Amin. Amin. Oke. Saya cukup nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ada Mas yang di Jogja, monggo. Hawari. Mas Habari nggih, monggo. Nggih. Nggih Ustaz, matur nuwun. Jazakumullah Ustaz Iya. Muhammad Majudin dan Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir pada sore hari ini. Ini kita tutup kembali ya dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke. Semoga Bapak Ibu sehat selalu juga. Amin. Kita juga nanti bisa bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Amin. Oh, Allah masih memberi umur. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nggih, kula tutup nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Ustaz.